Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Iqbal Maulana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai dampak sosial zakat, infak, sedekah bagi umat. Dalam Islam, kita mengenal bahwa harta dan benda yang kita miliki itu adalah titipan dari Sang Maha Pencipta, di mana pada harta dan benda yang kita miliki itu adalah hak orang lain di dalamnya. Nah, dalam proses mensucikan dan membersihkan harta benda yang sudah dititipkan Sang Maha Pencipta kepada kita ini, baik dari hasil warisan orang tua, gaji tempat kita bekerja, keuntungan dalam berdagang, berternak, dan bertani, dan bagaimanapun cara kita mendapatkannya, yang pada dasarnya semua itu adalah cara Sang Maha Pencipta mentitipkan harta benda itu kepada kita. Nah, terkait dalam hal ini ada beberapa telekomunikasi agar kita tidak salah mengartikan dan melaksanakannya. Yang pertama adalah zakat. Zakat ini hukumnya wajib dan termasuk dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Pengertian zakat itu sendiri adalah kadar atau ukuran harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat dan ketentuan. Nah, zakat ini terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diberikan sebelum Idul Fitri, sedangkan zakat mal adalah zakat harta benda yang nilainya 2,5% dari total penghasilan yang didapatkan selama setahun. Apabila selama 1 tahun sudah masuk dalam nisab atau batasan harta yang harus dizakati, zakat ini wajib dikeluarkan agar harta kita menjadi suci, berkah, baik, bersih, tumbuh, dan berkembang. Yang memberikannya disebut muzaki, dan yang menerimanya disebut mustahik. Mustahik atau penerima zakat itu sendiri terdiri dari 8 asnad atau 8 golongan. Istilah yang kedua adalah infak. Infak ini adalah hukumnya sunnah, memiliki arti sumbangan sukarela atau seikhlasnya, baik dalam bentuk materi maupun harta benda, dengan tidak ditentukan waktunya, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Semisal kita memberikan sumbangan untuk anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, termasuk pembangunan mushola, masjid, dan lain-lain. Istilah yang ketiga adalah sedekah. Sedekah sama pentingnya dengan infak. Sedekah hukumnya sunnah. Hanya saja kalau infak terbatas pada materi, harta, dan benda. Karena tidak terbatas pada harta dan benda atau materi saja, semisal kita membantu orang yang sedang dalam kesulitan atau menghibur orang yang dalam kesedihan dengan memberikan senyum, tanda menguatkan dan menenangkan, sudah termasuk sedekah. Istilah yang keempat adalah wakaf. Wakaf ini hukumnya sunnah. Wakaf adalah pemberian sukarela dalam bentuk aset yang tidak boleh berkurang, bahkan harus dikembangkan agar bisa memberikan keuntungan bagi umat secara terus-menerus. Harta yang diwakafkan juga harus dijaga agar manfaatnya optimal dan dirasakan terus-menerus. Wakaf punya dua keistimewaan. Pertama, pahala akan terus mengalir meski yang mewakafkan telah meninggal dunia. Yang kedua, pahalanya bisa diatasnamakan atau ditujukan kepada orang lain. Teman-teman, zakat ini hukumnya wajib. Artinya apabila kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Sedangkan infak, sedekah, wakaf hukumnya sunnah. Artinya ketika kita melaksanakannya, kita mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkannya, tidak apa-apa. Pengertian ini harus pahami agar jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah seperti infak, sedekah, sedangkan yang wajib itu zakat tidak kita laksanakan. Apabila zakat, sedekah, dan infak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan banyak fakir miskin yang terangkat nasibnya dan banyak fasilitas publik yang tercipta. Namun, itu semua hanya bisa terjadi
Apabila kita semua benar-benar sadar bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Sang Maha Pencipta, uang yang wajib kita bersihkan dan melalui zakat, infak, dan sedekah. Selain dapat mensucikan harta, juga akan memberikan dampak yang baik pada kehidupan sosial bermasyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.